Balik lagi di Domba Tersesat bersama saya Coki Pardede dan Pendeta Yeri Pati Nasarani. Kita sudah udah sebulan, 2 bulan lebih mungkin. Lebih. 2 bulan lebih konten ini cukup banyak peminatnya. Kalau tidak sangat banyak, cukup banyak peminatnya. Dan terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan antusias yang selalu diberikan kepada kami di konten Domba Tersesat. Dan seperti biasa kita selalu meminta teman-teman supaya bertanya, apapun itu, mau dari Kristen atau dari luar Kristen, dan kita sudah menampung pertanyaannya, dan kali ini kita akan langsung tanya ke Pendeta Yeri. Siap. Langsung aja Bang Yeri. Langsung, Cok. Ini dari Stefanus Arka. Tersesat? Oh tersesat? Haleluya. Salam Pendeta Yeri dan Paman Coki. Saya mau bertanya, apakah buah terlarang di Taman Eden itu adalah buah kecubung? Terima kasih. Ini pertanyaannya gitu. Sebagai info, kecubung juga terlarang di Indonesia juga. Dia bukan cuma di Taman Eden, di negara juga terlarang. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kecubung itu adalah buah yang bikin halusinasi, semacam jamur tapi bukan jamur ya. Tapi pertanyaannya Bang, kan banyak nih buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Buah apa sih itu sebenarnya Bang? Mungkin ada yang juga yang nanya itu serius. Kan penggambaran dari sekolah minggu biasanya apel tuh. Ya, biasanya. Apel jadi kambing hitamnya. Kambing hitamnya kan? Iya kan? Iya. Nah, sekali gue ngajarin anak gue nih. Korelasi antara belajar huruf A sama Alkitab. Baik. Nah, belajarnya dari buah apel itu. Nah, sekali gue beliin apel, Cok. Nggak mau makan dia. Katanya Alkitab melarang. Oh, karena asosiasi yang tanda kutip kambing hitam itu ya? Iya. Sebenarnya tuh buah apa itu nggak ada penjelasan teknisnya nggak ada. Iya kan, itu artinya sesuatu yang menarik terlihat itu ditulis, kelihatannya menarik, menggoda hati, lalu bisa dinikmati. Itu sih penjabaran Alkitabnya banyak di situ. Dan akhirnya ada konsekuensi karena ada larangan sebelumnya, karena itu adalah bagian yang nggak boleh diambil sebenarnya. Jadi jangan cari tahu lah tuh buah apaan. Nanti kita malah terjebak malah terjebak. Tapi kenapa pada saat itu kan di Taman Eden kan sebenarnya kan ada pohon lain yang jumlahnya mungkin ribuan atau kalau tidak puluhan ribu yang boleh dinikmati oleh Adam dan Hawa kan? Betul. Dan kayaknya dari puluhan ribu jenis buah dan pohon pada saat itu kan harusnya Adam dan Hawa, apalagi dengan kreativitasnya bisa mencampurkan rasa ini dan rasa ini. Kenapa waktu itu ada larangan itu? Kenapa sih? Nah, karena gini gitu, Bang. Makanan selalu buah terutama Tuhan pakai untuk membangun karakter hidup seseorang. Nah, menariknya gini, semuanya kan boleh. Lalu kenapa yang ini nggak boleh? Yang ini nggak boleh. Nah, supaya manusia itu belajar yang namanya rasa cukup. Kenapa? Karena waktu manusia nggak memiliki rasa cukup itu, maka dia akan berjalan berdasarkan rasa kurangnya. Sebenarnya gini lah, sama seperti dalam tanda kutip, mohon maaf nih kalau orang-orang marketing kan biasanya gitu kan, dia datang, Pak, nggak mau naik kapal pesiar Pak, nggak mau nama mobil, jadi mungkin awalnya nggak mau, awalnya nggak mau. Tapi begitu ditanya, ya kenapa enggak? Karena imajinasi akan kekurangan yang kita nggak punya diprovokasi dong. Sebenarnya kan ingin memanfaatkan sesuatu. Sebenarnya caranya begitu. Berarti sebenarnya ketimbang kita berfokus buah apakah itu, lebih baik itu yang kita pelajari ya. Betul. Kenapa yang itu dilarang gitu? Entah apapun itu ya. Supaya kita tahu bahwa ada bagian yang memang cukup lah buat kita. Jangan rakus gitu. Ya, dan ternyata kan tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, dan Bang Hawa ya. Kalau itu kecubung, ular-ular dimakan kali. Hawa halusinasi. Ada dan Hawa battery lucu banget. Tapi saya ragu itu buah kecubung ya, karena kayaknya mungkin ini spekulasi aja. Ini belum tentu benar, nggak ada basisnya. Tapi menurut gue mungkin sekalipun itu adalah buah spesifik tertentu, kayaknya udah nggak ada lagi. Mungkin gue nggak tahu juga ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Domba tersesat, haleluya. Mau nanya nih Pak Pendeta, apakah alasan Tuhan mengganti persembahan yang awalnya adalah hewan bakaran karena tidak mau rumah Bapak bau asap bakaran persembahan hewan tersebut? Terima kasih. Oh, kenapa persembahan diganti maksudnya? Yang tadinya adalah kan orang Israel kan identik dengan itu ya, menyembahkan lembu dulu ya. Kambing, domba, lembu gitu. Itu yang dipersembahkan. Jadi ada namanya korban bakaran. Ketika mereka buat dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan korban bakaran. Nah,
Nah, nanti di perjanjian baru secara progresif bahwa Yesuslah pengganti korban itu, supaya manusia nggak perlu lagi bawa korban untuk mengganti dosa atau mengalami penebusannya. Sebenarnya pemaknaannya di situ, bukan karena bau asapnya dia rumah. Itu bicara soal penebusan, Yesus pengganti. Makanya dia bilang anak domba manusia yang menebus. Iya. Oke, kalau gitu ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Galuh Ramadan. Domba tersesat atau domba tersesat, astagfirullah. Bolehkah saat nyanyi di gereja headbang karena saking menikmati lagunya? Gitu. Ekspresinya tuh gimana, Bang? Kalau gue sih ya, boleh lah. Cuma gue ragu teman-teman gue. Ini pendapat pribadi lo ya? Pribadi ya. Ya memang Roh Kudus itu tertib gitu. Tapi sebuah ekspresif adalah nggak bisa kayak kalau gini ya, kalau ibadah selalu berdiri disuruh, duduk disuruh, itu sekolah minggu kayaknya lebih cocok. Itu mungkin untuk range umur tertentu cocok mungkin. Iya. Tapi kalau orang mulai mengekspresikan tahu-tahu dia misalnya balet, atau tiba-tiba dia seorang atlet, terus dia salto-salto. Tapi ekspresif itu penting. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir dan ini pertanyaan yang mungkin cukup dalam. Gua nggak tahu apa maksud orang ini bertanya ini, tapi menurut gue ini pertanyaannya bagus. Gue pertanyain aja langsung ya. Ini dari Unknown My Name 93. Salam Pak Pendeta, izin bertanya, kenapa kebanyakan remaja seperti saya kerap dipanggil untuk melayani Tuhan? Oke. Sedangkan orang dewasa seperti orang tua saya malah dipanggil untuk menghadap Tuhan. Iluminasi maksudnya? Nggak tahu. Terima kasih. Mungkin ini berangkat dari pertanyaan, ya mungkin ini anak muda apaan sih kok sehari-hari harus selalu firman Tuhan gitu. Nah, gimana nih Bang? Mungkin ada juga mungkin tidak keluar di mulut ya teman-teman yang sering ke gereja. Tapi sebenarnya anak muda dan hal rohani itu porsinya harusnya seberapa sih Bang? Gitu. Mungkin gitu kali ya. Kalau pandangan gue sih Cok, bahwa seorang anak muda harus justru menjaga sebuah keseimbangan. Contoh misalnya, dia pelayanannya luar biasa, doa nggak pernah bolong, aktif pelayanan, tapi kuliahnya berantakan. Kamar nggak pernah dibersihin, lampu merah diterobos terus, buang sampah sembarangan, datang terlambat terus. Jadi keseimbangan itu yang harusnya anak muda miliki untuk melayani. Lagi pula definisi pelayanan tuh bukan cuma aktivitas, tapi kualitas. Sebenarnya kalau kita datang katakan mau jadi berkat buat orang lain, orang nggak akan tertarik dengan, lu tau nggak gua hafal nih 50 lagu rohani, bodoh amat gitu kan, ya kan? Lu tahu nggak jadwal khotbah gue nih sampai tahun depan udah full. Bodoh amat. Mereka akan tertarik lewat apa? Kualitas-kualitas, cara kita nilai orang. Tingkah laku, karakter, integritas. Nah sebenarnya core-nya tuh di situ. Jadi bukan kayak jenjang karir gitu ya. Oke, yang tua-tua udah, masuk yang baru. Ayo sekolah minggu siap, ayo yang tua udah. Itu kesalahpahaman sih. Oke. Berarti sebenarnya malah anak muda ini sendiri pun tetap bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya dengannya tingkah laku yang baik. Iya, betul. Makanya kan ada natsnya bilang jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu muda. Jadilah berkat, jadilah saksi lewat tingkah laku, perkataan dan kesucian kita. Betul, sebenarnya ya anak muda punya kesempatan mungkin lebih banyak secara energi ya karena memang secara fisik masih muda ya. Iya, meskipun kadang banyak dimanfaatkan juga sih. Betul ya kan? betul ya intinya lah kalau kita dimanfaatkan itu artinya kita bermanfaat lah. Paling enggak. Dan memang itu sebuah momen kalau kita mau meresponi sebuah panggilan dalam pelayanan. Sadarilah bahwa sejatinya adalah membangun sebuah tingkah laku atau karakter yang berakar dengan kuat, bukan hanya beraktivitas. Karena banyak orang sekarang naruh standar di aktivitas. Gimana kabar lu bro? Ya puji Tuhan udah mulai gabung dalam choir udah mulai pelan-pelan lagu-lagu ya. Itu sih nggak salah, tapi gimana setiap hari di rumah itu jadi penentu. Dan mungkin untuk point of view yang perspektif yang berbeda juga, percakapan-percakapan seperti itu membuat beberapa orang yang mungkin tidak sempat melakukan itu jadi merasa kecil hati mungkin. Betul. Dan akhirnya jadi merasa kok gue tidak melakukan lebih banyak. Iya. Mungkin jadi kan kalau misalnya kan dalam pelayanan gereja terbatas Cok. Ya. Kalau orangnya kebanyakan kan di bangku cadangan.
Nunggu waiting list. Dan perasaan yang di sini mungkin kok gue nggak dipanggil Tuhan. Itu dia. Semua punya mimbarnya sendiri. Gitu. Nah, dari mana kita tahu kita dipanggil Tuhan? Itu pertanyaan menarik juga. Iya kan, selain dipanggil Tuhan nanti. Maksudnya dalam konteks pelayanan ya, dalam konteks pelayanan itu gimana, Bang? Ya sebenarnya bahwa itu bentuk terima kasih kita setelah kita terima sesuatu dari Tuhan, lalu kita bagikan juga dengan apa adanya. Makanya kontekstual pelayanan kadang jadi ribet karena dimasukin ke dalam struktur organisasi. Contoh, leader hanya diakui kalau dia ada dalam struktur. Oke. Padahal leader itu identitas. Ya, identitas. Sifat-sifat kita, integritas. Pelayanan tuh identitas, bukan karena kita gabung dalam sebuah struktur gereja atau pelayanan. Nah, itu sebenarnya ekspresifnya itu aja. Jadi natural, nggak yang dibikin-bikin, nggak didorong-dorong. Orang yang biasanya ini kecenderungannya, orang yang terluka cenderung melukai. Orang yang disembuhkan ya cenderung menyembuhkan. Orang yang dipulihkan cenderung memulihkan. Sebenarnya itu sebuah ekspresi natural aja pelayanan itu. Dan pertanyaan yang terakhir ini, jadi makanya gue bilang dalam pertanyaan terakhir, buat orang-orang nih yang sudah mungkin secara umur lebih tua, yang generasinya sudah di atas gitu, kadang kan agak kurang legowo, ingin estafet tempat. Kadang ini juga sekali lagi kecenderungan tidak semua ya, tolong digarisbawahi gitu. Bagaimana sih caranya buat orang-orang yang mungkin udah waktunya biar bisa lebih mudah mendelegasikan kepada yang lebih muda? Karena kan mungkin bukan karena iri, tapi ada kekhawatiran, kayaknya nih yang muda nih belum siap nih gitu. Itu gimana caranya? Dia lebih baik dari saya. Atau kenapa biar lebih legowo untuk delegasi gitu? Iya, makanya gini. Setiap kali orang mau maju ke garis depan harus tahu kapan harus mundur. Kalau nggak dia akan bikin pusing regulasinya. Siapa yang mau menjadi pemimpin harus tahu kapan harus mundur. Makanya kalau kita lihat kontekstual Alkitab ada yang namanya fase kematian pemimpin. Semua pemimpin harus mati supaya yang berikutnya. Sebagus apapun ya? Iya dong. Makanya sebelum Yosua masuk tanah perjanjian dibukalah dengan sebuah statement, hambaku Musa sudah mati. Itu deklarasi kematian leader. Jadi siapapun yang baru mau naik harusnya diedukasi bahwa kalau kamu ada di atas harus tahu kapan waktu yang terbaik untuk mundur. Dan di atas pun itu secara organisasi ya sebenarnya Padahal sebenarnya menarik banget tadi. Kalau sifat leader itu adalah lebih ke identitas. Identitas gitu. Makanya kan kalau pelayanan tuh jadi panggilan kita, maka nggak akan ada yang bisa mecat kita. Betul. Nggak ada pecat-pecatan. Menarik. Karena memang inilah kita harus gini kan, pelayanan yang namanya pelayanan harusnya tidak ada iri-irian. Betul. Tidak ada rival. Kenapa Anda rival dalam pelayanan? Seneng kalau ada yang gagal gitu. Nah mungkin itu karena ada aturan-aturan yang kita buat sendiri di sini. Iya betul. Yang sebenarnya dari jenjang karir pelayanan itu kan orang bilang. Padahal kan kalau di surga tuh Yesus ada gitu. Apaan sih gitu kan? Apaan sih? Oh dulu gua sama murid, tadi dulu Yesus juga nggak ribet ya. Dia juga waktu sama murid-murid. Leadership dia adalah kain, basuh kaki. Kepemimpinan dia ke bawah, bukan kayak naik-naik ke puncak gunung. Oh iya benar. Jadi siapa yang mau jadi terbesar? Gak apa-apa. Tapi harus yang paling jadi pelayan. Dan yang paling menarik selama pelayanannya, dia fokusnya tuh mempersiapkan murid-murid gantiin dia. Betul. Itu hampir semuanya. Betul. Itu kan makanya gini, kadang-kadang terjadi dalam tanda kutip, ini menarik nih, perselingkuhan nilai. Kita percaya kita hamba misalnya sebagai pendeta. Tapi kalau kita ke gereja, hampir semua kursi pertama sama kursi kedua beda. Hamba tapi ya itu makanya kita perlu definisi ulang sebenarnya nilai-nilai yang baik. Pertanyaan yang menarik walaupun memang agak brengsek terakhirnya ya. Kenapa orang tua saya dipanggil Tuhan? Kalau gitu terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Domba Tersesat selanjutnya.